Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia yang selalu menfitnah dirimu dengan amat sangat sadis. Dan dia yang tidak pernah mengaku salah atas apa yang dia lakukan terhadap dirimu. Begitu, ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia yang selalu memfitnah dirimu dengan amat sangat sadis. Ya, di sini ada Six of Swords dan Six of Swords ini reverse. Kemudian di sini ada The Tower Moment Energy, dan The Tower Moment Energy ini tegak lurus, ya. Sword energi dari elemen udara, ya. Six of Swords. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Kemudian The Tower Moment Energy adalah energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. The Six of Swords yang reverse dan The Tower Moment Energy yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa proses hubunganmu dengan dia selama ini adalah proses yang selalu dalam energi tentang kebohongan, kemanipulasian, penfitnaan, keegoisan, kekakuhan, kekerasan, atau lain sebagainya di sana. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Six of Swords yang reverse itu kayak ibarat kata kamu jauh dari kata bahagia ketika kamu menjalani hubungan dengan dia. Kamu malah justru terstakkan dengan kondisi yang toxic di sini. Dia memfitnah kamu, bukan hanya memfitnah dirimu, bukan hanya memfitnah di sini kayak ibarat kata apa yang kamu lakukan saja, tetapi potensi besar kayak dia juga kayak memfitnah banyak hal yang itu bisa untuk dia kambing hitamkan, untuk dia tidak mau mengakui kesalahan dia, atau agar dia tidak mau mengakui kesalahan dia di sini. Karena memang terbaca fitnah dia adalah fitnah yang sudah terlalu banyak menyakiti dirimu di sini. Ya. Mungkin dia banyak memfitnah orang di sini, atau bahkan dia memfitnah banyak hal di sini untuk menutupi kesalahan dia, agar untuk kamu selalu percaya, atau bahkan dia memang secara terang-terangan memfitnah diri kamu, menyakiti diri kamu, mengkhianati diri kamu di sini. Ya, jadi kayak proses perjalanan hidupnya kamu dengan dia adalah proses yang lebih karena kesakitan, kenelangsaan ketimbang kebahagiaan. Bahkan di sini kayak ibarat kata mungkin kamu sudah pernah mencoba untuk pergi dari hidup dia, tapi dia kayak menarik kamu lagi di sini. Atau bahkan di saat kamu dulu bersama dia ataupun sekarang bersama dia, dia banyak untuk memfitnah kamu, mempermalukan kamu.
di depan banyak orang, atau bahkan di depan keluarga dia, atau bahkan di depan teman-temannya dia, atau lain sebagainya. Itu yang membuat kamu marah besar, tapi kamu juga kayak sulit sekali untuk bisa lepas dari dia di sana. Ya. The Tower moment energi yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa fitnah yang selama ini dia lakukan, kebohongan yang selama ini dia lakukan, pengadu dombaan yang selama ini dia lakukan, itu kayak sudah kamu ketahui semuanya gitu loh, potensi besar atau hampir semuanya sudah kamu ketahui, dan kamu tahu bahwasanya dia nggak baik untuk kamu tahu bahwasanya di sini kayak dia memang orangnya seperti itu gitu loh ya. Tapi di The Tower momen yang tegak lurus itu kayak ibarat kata walaupun kamu tahu semuanya, tapi dia kayak masih aja beralibi, masih aja kayak bersikap bertindak kayak seolah-olah tidak merasa bersalah sama sekali gitu loh di sini. Ya, mohon maaf. Dan itu yang membuat kamu terkadang juga kayak nggak habis pikir dengan dia kok bisa seperti itu. Membuat kamu juga kayak mudah terpancing emosi karena sikap dia yang sekaku itu, sekeras itu, atau sebatu itu gitulah di sini. Ya. Kemudian ada Nine of Wands, dan Nine of Wands ini reverse Wands energi dari elemen api. Lagi-lagi elemen api mendominasi ya. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di Nine of Wands yang reverse terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa kamu tahu bahwasanya selama ini dia memfitnah kamu, membohongi kamu. Tapi kamu juga di sini kayak apa ya? Terkadang masih kangen sama dia, terkadang masih rindu sama dia, terkadang kayak masih ingin untuk dia berubah ke hal yang lebih baik dan bisa bersama lagi dengan kamu, atau bahkan terkadang kayak batinan kamu ini kayak batinan yang dimana kayak kamu ingin bersama dengan dia, atau kamu masih stalking dengan dia, karena di sini ada energi yang dimana kamu masih stuck gitu loh, kamu masih menunggu gitu, atau bahkan kamu kayak nggak tahu nih kamu harus berbuat apa, karena kayak jiwa kamu tuh selalu tercabik-cabik dengan pikiran yang selalu keranah dia di sini. Jiwa dan pikiran kamu saling bertautan. Ketika kamu merasa tidak begitu terkontrol secara baik, itu karena pikiran kamu terlalu overthinking ke dia. Padahal di sini di The Tower moment dia menyakiti kamu habis-habisan, dan kamu tahu itu, apalagi pemfitnaan yang dia lakukan itu kayak membuat kamu merasa terhina atau terendahkan, tapi kamu masih aja belum bisa untuk lepas dari dia di sini. Kemudian di sini ada Knight of Sword, dan Knight of Sword ini tegak lurus. Sword berkaitan dengan elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Knight of Sword yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa dia memfitnah dirimu sampai kamu di sini kayak bener-bener teroverthinking kan, karena fitnah yang selalu dia lakukan, yang selalu dia berikan kepadamu. Ya, ibarat kata di sini mohon maaf, mungkin kamu hampir setiap waktu nangis di pojokan, atau mungkin kamu hampir setiap waktu ketika kamu beraktivitas tiba-tiba kamu kayak nangis-nangis sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena memang kayak ibarat kata pikiran kamu itu kayak nggak bisa tenang atau susah tenang gitu loh. Karena selalu ada memori-memori yang itu ingatannya tentang apa yang dia lakukan. Ya, tapi mohon maaf nih, dari the Knight of Swords yang tegak lurus itu kayak ibarat kata senangis apapun kamu karena ulahnya dia kayak tetap merasa tidak bersalah di sini. Karena bagi dia kayak tangisan kamu juga hanya sebatas tangisan acting menurut dia, karena bagi dia juga kayak apa ya, sedihnya kamu juga bukan karena yang sedih banget, tapi memang karena kamu sendiri yang cengeng atau lain sebagainya. Jadi kayak ibarat kata ada asumsi dia yang dia tuh kayak berasumsi bahwa kamu lemah, bahwa kamu cengeng, bahwa kamu ini itu gitu loh ya. Dan itu yang membuat kamu semakin tambah bersedih di sini di Knight of Swords yang tegak lurus ya.
Mungkin kamu hampir gila, hampir stres karena kepikiran dia di sini. Mohon maaf. Kemudian, di sini ada the moon energy, dan the moon energy ini tegak lurus. The moon energy dari Pisces di sini. Ya, Pisces sangat mendominasi. Kamu menangis tapi kamu sering dicuekin. Kamu menginginkan untuk dia lebih hangat, menginginkan dia untuk lebih perhatian, menginginkan dia untuk paham nih. Apa sih yang kamu rasakan tentang sakitnya diri kamu? Tapi kayak dia bodoh amat di sini, mohon maaf. Dia sangat bodoh amat. Ya. Bahkan potensi besar kayak dia selalu bermuka dua di sini. Dan itu yang membuat kamu semakin tersakitkan. Ya. Kayak kamu capek banget dengan dramanya dia, tapi memang dia selalu kayak memulai sebuah kedramaan baru karena dia memang tidak pernah merasa bersalah atas drama yang dia perbuat, walaupun itu nyakitin atau bahkan bikin kamu menangis di sini. Ya. Kemudian di sini ada 12 sword, dan 12 sword ini tegak lurus. Ya, sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. The 12 sword yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, juga kayak bisa dikatakan bahwa sudah beberapa kali kamu mencoba untuk memblokir koneksi komunikasi atau bahkan kayak mencoba untuk membatasi diri dengan dia. Tapi kayak apa ya? Itu semua juga nggak bisa membuat kamu untuk melupakan dia di sini. Karena memang pikiran kamu, perasaan kamu, kemudian kayak keinginan kamu untuk stalking itu juga parah banget di sini. Ya. Jadi kayak sejahat-jahatnya dia, segimanapun tentang yang dia lakukan kepada kamu, kamu kayak masih aja di sini nggak bisa untuk membohongi dirimu sendiri bahwasanya kamu masih sayang, bahwasanya kamu masih cinta, atau bahkan bahwasanya kayak kamu masih sakit terhadap apa yang dia lakukan. Tapi kayak kamu nggak bisa berbuat apa-apa karena tadi kamu masih sayang. Ya, gitu. Masih sayang karena keadaan atau lain sebagainya, atau bahkan sayang karena bener-bener sayang. Ya, di sini. Atau bahkan di sini kayak apa ya? Sayang kamu karena sudah terkontaminasi dengan rasa sakit, sehingga terkadang kamu ingin membuat dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan, tapi kamu juga nggak bisa untuk membuat dia menyesal di sini. Kamu hanya bisa bersedih gitu loh atas pemfitnaan yang dia lakukan. Itu yang saat ini kayak membuat kamu merasa bingung sekarang. Begitu, ya. Kemudian ada Knight of Wands, dan Knight of Wands ini tegak lurus. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di Knight of Wands yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Six of Swords yang reverse, terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan bahwa rasanya ini kamu pengen banget untuk kamu bisa istirahat karena kamu lelah. Kamu pengen banget untuk kamu tidak harus yang berjuang atau bahkan bekerja keras memperbaiki hubungan, karena memang mungkin selama ini kamu yang selalu bertahan atau bahkan memperjuangkan hubungan kamu dengan dia. Walaupun dia sudah melakukan penfitnaan atau walaupun dia sudah melakukan kesalahan besar yang selalu dia ulang-ulang dan ulang. Tapi di sini kayak bener-bener ada capeknya kamu gitu loh. Bahkan terkadang pun kamu kayak ngikutin dramanya dia, kamu ngikutin apa yang dia mau gitu loh. Tapi itu kayak juga bikin kamu sakit sendiri, sakit dan sakit. Jadi kayak kamu udah nggak tahu lagi caranya untuk bisa membuat dia sadar, karena dia nggak mau mengakui kesalahan. Dan dia sulit tersadar karena memang begitu amat sangat angkuh dan kerasnya dia gitu loh. Nah, kalau demikian maka yang harus kamu lakukan ya berdoa. Karena dengan doanya kamu, maka Sang Maha Kuasa pasti akan bisa meluluhkan hati dia dan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Karena memang harus ada
campur tangan dari Sang Maha Kuasa untuk kamu di sini yang benar-benar berdoa terus gitu loh. Ya. Karena memang kalau kamu sadarkan dengan tangan kamu sendiri ya nggak bisa. Kamu hanya sebatas manusia. Kamu harus benar-benar kayak mendoakan dia. Untuk dia bisa berubah, untuk dia bisa sadar atau lain sebagainya. Ya. Karena memang di sini kayak ibarat kata kayak hubungan kamu dengan dia itu udah keruh banget. Kalaupun dipertahankan, kamu akan capek sendiri. Kalaupun kamu ingin berpisah, kamu juga kayak merasa sakit dan sulit karena pikiran kamu selalu tertuju kepada dia. Maka ikhlaskan. Ikhlaskan dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Karena lagi-lagi hanya Sang Maha Kuasa yang bisa membuat keadaan lebih baik di sini. Ya, jangan malah males-malesan, jangan malah mager-mageran, jangan malah kayak hanya nangis-nangis dan nangis aja gitu loh. Ya. Karena terkadang kalau kita dalam situasi bersedih, kita jadi kayak males ngapa-ngapain. Justru ketika dalam keadaan bersedih, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa. Karena Sang Maha Kuasa adalah yang maha berkuasa. Ya. Intinya itu. Ada Seven of Wands dan Seven of Wands yang tegak lurus. Di Seven of Wands yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan The Tower Moment yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan bahwa kamu sering berantem dengan dia, kamu sering cekcok dengan dia, atau bahkan kamu sering kayak di sini berselisih paham dengan dia, atau bahkan saling melempar hujatan satu sama lain atas percekcokan yang terjadi. Tapi itu kayak nggak membuat keadaan kamu dengan dia semakin baik, malah justru kayak membuat kamu dan dia itu semakin terpuruk dalam konteks hubungan gitu loh. Ya, karena walaupun kalian sering cekcok, kalian juga kayak belum ingin untuk saling melepaskan di sini, karena kayak masih ada ikatan untuk kalian harus bertahan, atau bahkan ada status yang membuat kalian harus bertahan, atau bahkan salah satu nggak ingin untuk berpisah di sini. Membingungkan sekali. Ya. Ada Ace of Wands dan Ace of Wands ini reverse. Di Ace of Wands yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Nine of Wands yang reverse, terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan juga bahwasannya terkadang ketika dia selalu berkhianat, menfitnah, membohongi, kamu ingin segera dipulihkan hidupnya kamu untuk kamu bisa mendapatkan kebahagiaanmu dan kamu bisa untuk bersama dengan orang-orang yang mampu untuk membahagiakan kamu atas izin Sang Maha Kuasa di sini. Tapi kayak nggak bisa dibohongi juga dari jiwa terdalamnya kamu. Kamu kayak masih menginginkan dia. Itulah kenapa kamu sulit untuk bisa move on dari dia. Karena ketika kamu didatangi oleh orang baru, didekati oleh orang baru, terkadang kayak kamu udah meng-close diri kamu di sini. Karena ada dia dalam hati kamu. Itu yang membuat kamu untuk sulit move on. Itu yang membuat kamu sulit untuk bertindak secara tegas gitu loh di sini. Ya. Ada Four of Wands dan Four of Wands ini reverse. Di Four of Wands yang reverse saya sinkronkan dengan Knight of Swords yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa sebagian besar yang resonate ya ini punya hubungan yang dimana hubungan ini berkaitan dengan status pernikahan. Mungkin kamu dengan dia sudah menikah. Tapi mungkin pernikahan yang sudah terjadi kayak hanya membawa air mata. Karena fitnah yang dia lakukan. Karena kerasnya dia yang gak mau mengakui kesalahan. Karena terus adanya tangisan-tangisan yang terus kamu keluarkan di sini. Ya. Ada the sun tegak lurus. The sun energi dari elemen api ya. Wands juga elemen api di sini. Wands elemen api juga di sini ya. Wands. Oh, Wands berturut-turut di sini. Elemen api berturut-turut dan kemudian ada the sun. Ya. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di desain yang tegak lurus itu kayak ibarat kata, mohon maaf,
sebagian besar bagi yang resonate ya, ini ibarat kata dia memfitnah diri kamu, dia menghancurkan diri kamu sampai dia merusak kehormatan kamu, atau bahkan kayak sampai dia benar-benar menginjak-injak harga diri kamu, ibaratnya seperti itu. Padahal di sini kayak ibarat kata kamu orang baik loh, kamu orang terhormat loh, atau kamu orang yang patut untuk dihormati loh, dihargai loh, kamu patut untuk dibahagiakan loh. Tapi kayak kehormatan, kebahagiaan itu gak kamu dapetin gitu loh, potensi besar. Kenapa? Karena terlalu banyak energi dia yang dia kayak mengalokasikan hal negatif ke kamu dengan cara mohon maaf, ibarat kata menginjak-injak dirimu di sini. Ya. Ada the wheel of fortune dan the wheel ini tegak lurus. Di the wheel of fortune ketika saya sinkronkan dengan 12 sword yang tegak lurus, ada the fool juga di sini. Terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa capeknya kamu itu kayak bener-bener ibarat kata sudah capek sampai di ubun-ubun gitu loh. Ya. Karena setiap kali kamu pergi, setiap kali kamu bertahan, setiap kali kamu ke kanan, ke kiri, atau bahkan setiap kali kayak kamu berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang berguna terhadap dirimu sendiri, pasti dia selalu kayak mencampur urusan gini loh, kayak dia selalu mencampuri urusan kamu gitu loh di sini. Dan dia kayak selalu memancing-mancing empati simpatinya kamu agar kamu di sini kayak sulit untuk bisa move on dari dia gitu loh. Ya. Dia kayak kekanak-kanakan banget, bahkan potensi besar hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang di sini kayak toxic banget. Ya. Toxic banget di sini. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau bahkan sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami di sini adalah hubungan kamu dengan dia bagi yang resonate adalah hubungan yang sudah tidak layak untuk dipertahankan. Kenapa? Karena dari apa yang saya baca, terlalu banyak kesakitan, kenelangsaan ketimbang kebahagiaan, terlalu kayak banyak pemfitnaan, kebohongan, pemanipulasian, dan terlalu kayak angku dan kerasnya dia yang dimana dia nggak bisa menghargai dirimu sedetik pun. Ya, di sini. Jadi kayak ibarat kata kalaupun kamu berjuang atau bahkan bertahan, kamu kayak hanya akan melukai diri kamu sendiri dengan cara berjalan di atas lancipnya pedang gitu lah di sini. Kenapa? Karena dia seperti pedang, ibaratnya seperti itu. Ya, ibaratnya seperti itu di sana. Kakimu penuh dengan darah, berdarah-darah. Karena kamu harus berjalan di atas lancipnya pedang tersebut. Ya, karena kamu berusaha untuk kayak mempertahankan hubungan karena kamu kira bahwa wataknya dia itu bisa menjadi watak atau karakter yang lebih baik lagi, itulah di sana. Ya. Gitu. Dan terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan fitnah yang dia lakukan juga potensi besar sudah kelewatan. Nah, begini. Ketika hubungan ini adalah hubungan yang sudah tidak layak untuk dipertahankan, maka keinginan kamu untuk benar-benar pergi dari hidupnya dia itu harus penuh dengan niat dan ketekatan, kenekatan di sini. Kalau kamu hanya setengah-setengah, maka potensi besar ya kamu akan semakin tersusahkan lagi karena setengah-setengahnya kamu itu hanya akan membuat kayak energi kamu terbelenggu dalam kebimbangan, kebingungan, dan itu kayak membuat kamu di sini kayak ibarat kata hanya menjalani hidup tapi kayak nggak ada kebahagiaan sama sekali gitu loh di sini. Ya. Dan ketika ini resonate juga untuk kamu, yang harus kamu pahami bahwa ketika kamu gak bisa untuk meninggalkan dia karena keadaan, karena status atau lain sebagainya, maka benar-benar di sini kamu harus kembali kepada Sang Maha Kuasa, memohon kepada Sang Maha Kuasa, merintih kepada Sang Maha Kuasa untuk minta bantuan kepada Sang Maha Kuasa agar kamu dimudahkan jalannya kamu. Ya, dengan apapun itu jalannya nanti gitu loh. Ya, karena memang di sini kayak ibarat kata
Potensi besar bagi yang resonate itu kayak tangisan kamu, kesedihan kamu gak cuma sehari 2 hari, ini udah berbulan-bulan atau bahkan potensi besar ada yang sudah bertahun-tahun gitu loh. Dengan sifat dia yang kekanak-kanakan seperti ini gitu loh. Ya, potensi besar kamu harus pergi dari hidupnya dia. Tapi kalau kamu di sini bertanya, Naja, aku ingin ngasih kesempatan. Oh, oke, nggak apa-apa, silakan kasih kesempatan. Tapi harus punya target. Berapa lama? Sampai kapan? Itu harus kamu pertimbangkan dan harus kamu tanyakan, intinya seperti itu. Ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ini hanya sebatas referensi, so bijak saja dalam menyikapi ya. Atau ini hanya sebatas hiburan saja. So ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.